Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Nafisa, NPM 19220705. Di sini saya akan membuat video tentang pengawasan puerperium. Baik, langsung saja kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Baik Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Bida Nafisa, saya yang bercakap pada siang hari ini. Kita ketemu lagi ya Bu ya. Ibu, ini 2 hari setelah persalinan ya Bu ya? Iya Bu, betul. Baik, sebelumnya saya akan menuntut tidak dan Bida terlebih dahulu untuk menjaga privasi ya Bu ya. Baik Ibu. Permisi Bu, kita tutup tirai, lalu kita tutup pintu. Baik Ibu, saya sudah selesai menutup tirai dan pintu untuk menjaga privasi ya Bu ya. Baik Bu. Nah Ibu, ini 2 hari setelah persalinan ya Bu ya. Betul Bu. Berarti di sini nanti kita akan melakukan pengawasan puerperium atau nanti itu bisa atau nanti dilakukan pengamatan, yaitu dengan cara memeriksa ya Bu ya, memeriksa keadaan umum Ibu, lalu untuk tanda-tanda vital Ibu, juga untuk keadaan uterus Ibu dan juga jalan lahir Ibu begitu ya Bu ya. Nah untuk prosedurnya sendiri nanti yang pertama saya akan melakukan anamnesa ya Bu ya. Saya akan bertanya begitu beberapa pertanyaan ya Bu ya, dan nanti setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu pemeriksaan fisik, keadaan umum, tanda-tanda vital, kondisi uterus Ibu, dan juga kondisi jalan lahir Ibu, bekas luka jahitannya terutama ya Bu ya. Baik Bu. Untuk lama tindakannya, untuk tujuannya yaitu agar kita itu mengetahui tentang keadaan Ibu ya Bu ya, keadaan tubuh Ibu begitu. Lalu dan juga kita agar kita mengetahui ada atau tidak ketidaknormalan begitu ya Bu ya pada masa nifas ini begitu ya Bu ya. Baik Bu. Untuk lama tindakannya sekitar 15 sampai 20 menit begitu Ibu. Baik. Ada yang ditanyakan Ibu? Belum ada Ibu. Belum ya Bu ya. Apakah Ibu setuju? Setuju Ibu. Baik, kalau Ibu setuju saya permisi akan persiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Ibu. Kita persiapkan alat. Di sini ada APD. Lalu di sini ada kasa steril, ada kapas DTT yang telah dibasahi dengan air DTT. Di sini ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, ada tensimeter, stetoskop, termometer, jam tangan nanti untuk pemeriksaan nadi. Di sini ada buku untuk dokumentasi, ada bengkok. Ini ada larutan antiseptik atau juga NaCl, ada botol cebok, ada bak instrumen yang berisi sarung tangan dan juga pinset steril. Baik, tadi ada bengkok ya. Setelah selesai mempersiapkan alat, kita akan mencuci tangan. Ini ceritanya kita mencuci tangan menggunakan air mengalir ya. Baik, setelah mencuci tangan, kita akan kembali ke Ibu untuk melakukan anamnesa. Baik Ibu, saya sudah selesai mempersiapkan alat dan juga cuci tangan ya Bu ya. Baik Ibu. Nah di sini saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu Ibu. Yang pertama saya akan menanyakan adakah keluhan Ibu? Tidak Ibu. Tidak ya Bu ya, ini masih 2 hari setelah persalinan, belum ada keluhan-keluhan yang serius begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul. Baik, kalau begitu untuk istirahatnya bagaimana Ibu, cukup atau tidak? Kalau istirahatnya kurang Bu, soalnya kan bayinya tuh tengah malam bangun seperti itu Bu. Tapi masih bisa untuk ada waktu untuk tidur begitu kan Bu ya? Iya Bu, masih. Baik, kalau begitu nanti bisa juga untuk diawasi oleh suami ya Bu ya, nanti anaknya ya Bu, kalau Ibu merasa lelah sekali begitu ya Bu ya. Baik Bu. Baik, kalau begitu saya akan lanjut. Ibu bagaimana untuk makanan dan minuman? Apakah Ibu mempunyai nafsu makan begitu atau bisa habis begitu waktu makan begitu Ibu? Kalau nafsu makannya sih kadang habis, kadang enggak, seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu ya, harus dihabiskan ya Bu ya, agar Ibu mempunyai tenaga dan juga asinya nanti lancar ya Bu ya. Baik Ibu. Dan jangan lupa nanti itu makannya yang bergizi ya Bu ya. Baik Bu. Baik. Lalu selanjutnya Ibu untuk obat yang diberikan itu Ibu dihabiskan diminum atau tidak Ibu?
Diminum ibu. Diminum ya Bu ya. Baik kalau begitu. Lalu Ibu adakah masalah pada mobilisasi atau Ibu sudah bisa untuk duduk berbaring miring kiri dan berjalan begitu Ibu? Sudah ibu. Sudah bisa ya Bu ya. Ibu sudah bisa berjalan, sudah kesini juga ya Bu ya. Ini kan karena Ibu kan lahirannya itu normal ya Bu ya, tidak sesar begitu ya. Jadi cepat begitu ya Bu. Iya ibu. Baik Ibu. Kalau untuk BAWA-nya bagaimana Ibu? Sudah sih bu, tapi kadang masih ada rasa takut seperti itu. Masih ada rasa takut ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, itu wajar Ibu. Lalu kalau buang air kecilnya sudah bisa? Sudah bu kalau punya. Sudah ya Bu ya. Baik kalau begitu. Lalu Ibu untuk bagaimana keadaan pengeluaran cairannya atau lokeannya Ibu? Keluar ya Bu ya? Iya bu sudah. Keluar itu keluar darah begitu ya Bu ya? Iya bu. Darahnya kelihatan darah segar begitu ya Bu ya? Bu masih sekali. Tapi tidak terlalu banyak begitu ya Bu? Tidak ibu. Kalau mengganti pembalutnya 3-4 kali. 3-4 kali normal ya Bu ya? Iya bu. Baik Ibu. Kalau perdarahan begitu tidak ada ya Bu ya? Normal ya Bu ya? Baik kalau begitu. Kalau untuk tadi mengganti pembalutnya 3-4 kali ya Bu ya? Sudah bagus. Untuk warnanya sendiri juga merah ya Bu ya, masih segar seperti normal begitu ya Bu, seperti biasanya. Untuk baunya sendiri khas ya Bu ya? Masih khas bau darah bu. Oh ya, baik, bagus kalau begitu ya Bu ya. Lalu Ibu apakah bayinya Ibu itu menyusui dengan baik? Untuk bayi sih iya bu, cuma kan ini baru 2 hari jadi belum banget bisa menghisap seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Baik kalau begitu nanti juga bayinya kalau sudah sering juga bisa menghisap dengan baik begitu ya Bu ya. Baik bu. Baik Ibu, kalau untuk bayinya itu bisa tidur dengan tenang atau tidak Ibu? Ya, alhamdulillah sih iya bu, tidak sangat tenang. Bisa ya Bu ya, karena masih kecil juga sering tidur ya Bu ya. Iya bu. Tapi Ibu juga harus tetap menyusui gitu ya Bu ya. Baik. Baik kalau begitu saya sudah selesai untuk menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Baik. Nah kalau begitu kita akan lanjut ke pemeriksaan fisik. Saya akan menggunakan APD terlebih dahulu. Ibu bisa bersiap-siap untuk berbaring terlebih dahulu. Nanti celana dalamnya dilepas ya Bu ya. Baik bu. Baik. Silakan Ibu berbaring terlebih dahulu. Baik ibu. Lalu kita akan menggunakan APD. Kita gunakan APD. Kita gunakan sarung tangan. Setelah kita gunakan sarung tangan, lalu kita akan memeriksa kliennya. Ibu bisa agak dibuka ya Bu ya, untuk bagian yang akan diperiksa terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Setelah itu kita akan memeriksa dulu keadaan umum dari Ibu ya. Keadaan umum dari Ibu yang pertama kita akan lihat keadaan Ibu baik ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya Bu. Saya lihat juga kesadaran Ibu baik, yaitu kalau dalam istilah medis kompos mentis begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa keadaan Ibu lainnya, mulai dari bagian mata. Permisi ya Bu ya, saya akan mulai untuk pemeriksaan. Baik Bu. Kita lihat Ibu bisa merem sebentar Ibu. Baik Bu, sudah. Kita cek agak sedikit dipalpasi. Baik, tidak ada pembesaran palpebra atau pembengkakannya. Baik, bagus Ibu. Lalu Ibu bisa melihat ke atas ya Bu ya. Permisi Bu. Untuk kelopak matanya juga warnanya merah muda ya, tidak pucat begitu ya. Berarti Ibu tidak ada anemia ya Bu ya. Baik Bu. Lalu untuk skleranya sendiri warnanya putih, tidak kuning ya Bu ya. Baik Bu. Baik, lalu kita cek wajah Ibu juga tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan, juga tidak pucat, segar ya Bu ya. Iya Bu. Untuk bibir Ibu sendiri, bibirnya juga tidak kering, tidak pecah-pecah ya Bu ya. Untuk keadaannya
lembab ya Bu ya, normal ya Bu ya berarti. Lalu saya akan mengecek pada bagian leher ya Bu ya. Baik, Bu. Kita lakukan palpasi. Baik, tidak ada pembesaran vena jugularis, tidak ada pembesaran limfe, tidak ada. Coba menelan Ibu. Baik. Tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid ya, tidak ada pembengkakan juga. Lalu kita cek pada bagian mulut ya. Ibu mulutnya bisa dibuka? Ya, bagus Ibu. Baik. Tidak ada karis gigi ya Bu ya. Untuk mulutnya juga bersih ya Bu ya. Tidak ada sariawan ya Bu ya. Ibu tidak ada. Ya, baik Ibu. Selanjutnya setelah itu kita akan memeriksa tanda-tanda vital. Kita akan cek darahnya terlebih dahulu. Ibu, saya cek tekanan darahnya ya Bu ya. Baik, Bu. Baik Ibu, untuk darahnya normal ya Bu ya, 110/80 ya Bu ya. Baik, Bu. Normal. Nah, itu kita akan cek. Kita akan cek suhu Ibu ya Bu ya. Baik, Ibu, Bu. ini bisa dipegang Ibu. Katakan pada ketiak ya Bu ya. Ketiaknya kering ya Bu. Ya, Bu. Ya, diapit Bu. Ya, baik. Tunggu sampai berbunyi ya Bu ya. Baik, Bu. Baik, sudah berbunyi ya Bu ya. Hasilnya 36,5 normal ya Bu ya. Selanjutnya kita akan meriksa nadi Ibu. Ibu, saya boleh pinjam tangannya? Kita periksa selama 1 menit. Baik Ibu, untuk nadinya normal ya Bu ya, 88 kali per menit. Lalu kita akan cek. Kita cek respirasi Ibu terlebih dahulu. Coba Ibu, lihat, saya akan cek ya Bu ya. Kita cek selama 1 menit. Baik Ibu, untuk hasilnya normal ya Bu ya, 18 kali per menit ya Bu. Saya akan mengecek jantungnya terlebih dahulu. Baik, untuk detak jantungnya normal ya Bu ya. Baik Ibu, juga tidak ada retraksi dada ya Bu ya. Apakah Ibu merasa sesak? Tidak, Bu. Tidak ya Bu ya, normal ya Bu berarti ya Bu. Ya, Bu. Baik, kita selesai mengecek tanda-tanda vital. Lalu kita akan memeriksa ya Bu ya, memeriksa sesuai dengan keluhan Ibu, yaitu pada bagian dari bagian-bagian dari lainnya ya Bu ya, seperti pada payudara atau pada genitalia begitu ya Bu. Tadi akan tetapi tadi Ibu tidak ada keluhan ya Bu yang serius ya Bu. Tidak, Ibu. Tidak ya Bu ya. Baik, kalau begitu kita akan langsung saja mulai untuk pemeriksaan ya Bu ya. Baik, Saya Bu. akan melakukan pemeriksaan dari bagian payudara terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Mohon Ibu. maaf, nanti akan saya buka ya Bu. Baik, Bu. Maaf ya Ibu. Kita akan periksa. Yang pertama kita akan inspeksi terlebih dahulu ya. Adakah pembengkakan pada payudara atau tidak? Permisi ya Ibu ya. Mohon maaf nanti kalau kurang nyaman. Payudara satunya. Baik Ibu, tidak ada pembengkakan ya Bu ya. Tidak ada pembengkakan. Lalu Ibu, untuk puting susunya sendiri juga tidak lecet ya Bu ya. Tidak ada yang lecet, tidak ada yang lecet ya Bu ya. Baik, bagus Ibu. Lalu untuk kita akan lihat ya Bu ya, apakah ada peradangan atau tidak. Baik, untuk payudara tidak ada peradangan ya Bu ya, juga tidak ada berwarna kemerahan ya Bu ya. Baik, bagus ya Ibu. Lalu kita akan inspeksi. Kita sudah lakukan inspeksi ya, sekarang kita akan lakukan palpasi ya Bu ya. Kita palpasi ya Bu ya, adakah benjolan atau tidak. Baik Ibu, tidak ada massa ya Bu ya.
Ini kok yang satu sedikit keras ya Bu ya. Tadi habis menyusui tapi ya pada payudara yang satu ya Bu ya. Iya Bu. Kok berbeda begitu Ibu? Tidak apa-apa. Nanti bisa langsung menyusui pakai payudara yang agak keras ini ya Bu ya. Baik Bu. Kita palpasi. Baik, tidak ada benjolan ya Bu ya di sini. Ini tadi sudah disusukan yang sini ya Bu ya. Iya Bu. Baik, yang sini ada sedikit benjolan. Ini mungkin karena itu ya Bu ya, saluran-saluran dari asinya ya Bu ya. Tadi ini belum disusukan ya Bu yang sebelah sini. Iya Bu. Berarti normal ya Bu ya, normal-normal saja. Iya Bu. Lalu setelah itu Ibu, saya selesai memeriksa bagian payudaranya ya Bu ya. Kita tutup. Lalu saya akan mengecek pada bagian abdomen ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Ini sudah ditutupi ya Bu ya. Baik Saya Bu. akan periksa pada bagian perutnya. Baik, yang pertama kita akan inspeksi terlebih dahulu. Nah, di sini tidak ada bekas luka operasi ya Bu ya. Kemarin ini karena normal ya Bu. Iya Bu. Ini Betul. juga kelahiran pertama, jadi lahiran normal, tidak ada bekas luka operasi sesar begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, lalu setelah itu kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui tinggi fundus uteri ya. Kita lakukan palpasi. Baik, untuk uterusnya 3 jari di bawah pusat ya Bu ya. Baik, bagus ya Ibu. Lalu kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui kontraksi uterus. Baik, ini keras ya Bu ya. Baik, bagus untuk kontraksinya ya Bu. Iya Bu. Baik. Untuk pengembalian keadaan uterus seperti semula ya Bu ya ini ya. Lalu setelah itu kita akan mengecek kandung kemihnya Ibu tuh kosong atau tidak. Permisi ya Bu ya, saya agak sedikit tekan. Baik Bu. Kosong ya Bu ya kandung kemihnya. Tadi Ibu sudah pipis ya Bu ya? Iya Bu, sudah. Oh baik, kalau begitu sudah kosong ya Bu ya. Lalu kita sudah selesai untuk memeriksa bagian abdomen. Ibu, saya lanjut untuk bagian dalam lahir Ibu ya Bu ya. Baik Bu. Saya buka ya Bu ya, permisi nanti kalau sedikit kurang nyaman begitu ya Bu ya. Baik Bu. Sebentar. Ibu bisa diangkat sedikit, saya akan memakaikan perlak. Ya, bagus. Sebentar ya Ibu, saya akan mengganti sarung tangan terlebih dahulu karena kan ini tadi sudah kotor ya Bu ya. Saya sudah mengganti sarung tangan ya Bu ya, ini masih steril ya Bu ya. Lalu kita akan memulai terlebih dahulu. Kita akan mengecek ya bagian pada luka bekas jahitannya. Ini di sini. Baik, untuk luka bekas jahitannya masih agak sedikit basah tapi tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Tidak ada reda, tidak ada yang berwarna kemerahan ini di sini ya. Tidak ada berwarna kemerahan, tidak ada bintik-bintik merah, juga tidak ada pembengkakan ya. Baik, ini sudah bagus, penyatuannya juga sudah bagus ya Bu ya untuk luka bekas jahitannya. Lalu untuk jalan lahirnya sedikit
kotor ya Bu ya. Saya akan bersihkan ya Bu ya. Baik, Bu. Kita akan bersihkan, kita ambil kapas ditetes cukupnya. Baik, kita mulai dari labia mayora kanan, labia mayora kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, dari vestibulum hingga ke perineum. Baik, setelah itu kita akan memeriksa lokeanya. Baik, lokeanya itu keluar darah ya. Ini masih darahnya masih segar, warnanya merah. Untuk jumlahnya normal ya, tidak ada perdarahan begitu ya, normal. Baik, di sini bisa dilihat ya. Tadi pada pembalut juga itu keluarnya baru sedikit. Mungkin Ibu tadi habis ganti pembalut ya Bu ya. Iya, Bu, betul. Baik, kalau begitu setelah itu untuk warnanya tadi kemerahan ya Bu ya, baunya juga masih khas begitu ya. Iya. Lalu kita akan memeriksa bagian anusnya. Baik, anusnya tidak ada hemoroid ya Bu ya, Iya, Bu. tidak ada perdarahan juga pada anus ya Bu ya. Iya, Bu. Baik, setelah itu Ibu tadi saya sudah membersihkan ya Bu ya. Saya akan melakukan membersihkan pada daerah melakukan perawatan pada daerah bekas operasi terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, Bu. Kita akan mengecek ada atau tidak nanahnya ya Bu ya. Gunakan ini, kita ambil kasa steril, lalu kita agak sedikit, Ibu mohon maaf akan saya sedikit tekan ya Bu ya kalau sedikit sakit ya. Baik, tidak ada nanah ya, normal, tidak ada nanah di sini. Baik, untuk penyatuannya juga sudah bagus. Setelah itu kita ambil, Ibu saya akan sedikit bersihkan ya Bu ya. Baik, Bu. Kita celupkan. Kita bersihkan satu oles saja. Selesai. Baik, selesai Bu untuk pemeriksaannya, juga untuk perawatannya ya Bu ya. Baik, Bu. Saya ambil lagi untuk alasnya. Ibu bisa pakai kembali Bu celananya ya Bu ya. Baik, Bu. Sudah dipakai ya Ibu. Baik, Bu. Ibu bisa ke sana terlebih dahulu ya Bu ya. Saya akan membereskan alat. Baik, Bu. Kita bereskan alat. Kita rapikan kembali alatnya. Lalu kita akan masukkan pinsetnya ke dalam larutan klorin 0,5%. Ini tempat sampahnya, buang ke tempat sampah basah dan tempat sampah kering ya. Lalu ini bengkoknya kita masukkan juga ke bersama pinset tadi di larutan klorinnya. Setelah itu kita akan, setelah membersihkan alat, kita akan mencuci tangan ya. Kita lepaskan ini sarung tangan di larutan klorin, kita seperti ini terlebih dahulu, lalu kita lepaskan secara terbalik. Setelah itu kita cuci tangan. Baik, setelah mencuci tangan kita akan kembali ke Ibu untuk memberitahukan hasil. Kita lepaskan APD terlebih dahulu. Baik, kita akan beritahukan hasilnya kepada Ibu ya. Baik Ibu, ini tadi sudah dilakukan ya Bu ya, pemeriksaannya juga perawatan tadi ya Bu ya. Nah Bu, untuk hasilnya sendiri semuanya
normal Ibu. Untuk tanda-tanda vitalnya juga normal semuanya ya Bu ya. Hasilnya keadaan umum Ibu juga sudah baik, tadi sudah normal semuanya ya Bu. Begitu. Dan tadi juga untuk bekas luka jahitannya itu masih agak sedikit basah Ibu, tapi tidak ada tanda-tanda infeksi. Jadi bagus Ibu, baik Bu, begitu. Baik Bu. Baik Ibu, nanti kalau begitu Ibu bisa mengonsumsi makanan yang tinggi protein begitu ya Bu ya, agar nanti lukanya itu cepat kering, cepat sembuh begitu ya Bu ya. Baik Bu. Selain itu Ibu juga harus makan makanan seimbang ya Bu ya, karbohidrat, nutrisi begitu agar hasilnya lancar begitu ya Bu. Baik Bu. Baik, kalau begitu ini tadi sudah dilakukan ya Bu ya, evaluasinya tadi sudah dilakukan beberapa rangkaian ya Bu ya, dari pemeriksaan begitu ya Bu ya, dan untuk hasilnya semuanya normal begitu ya Bu ya. Bagaimana Ibu perasaannya? Alhamdulillah udah Senang Tenang. begitu ya Bu ya, tenang ya Bu ya, karena hasilnya normal begitu ya Bu Iya ya. Bu. Baik, kalau begitu ada yang ditanyakan Ibu? Tidak. Tidak ya Bu. Untuk kontak selanjutnya Ibu bisa datang kembali lagi 1 minggu kemudian ya Bu ya. Baik Bu. Kalau begitu tidak ada yang ditanyakan ya Bu ya. Tidak Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Hari ini Ibu sangat kooperatif sekali, sangat baik sekali ya Bu ya, bekerja dengan saya dengan sangat baik begitu. Baik Bu. Terima kasih kembali Bu. Baik, kalau begitu saya antar Ibu, mari. Baik Bu. Mari Ibu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Lalu setelah itu kita lakukan dokumentasi. Baik, pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 pukul 2 siang telah dilakukan tindakan pengawasan purperium pada Nyonya A dengan hasil semua dari hasil pemeriksaan itu normal, pemeriksaan keadaan umum untuk TTV dan juga untuk keadaan uterus dan juga luka bekas jahitan semuanya normal. Baik, selesai. Terima kasih.